Hai, nama gue Ninot, umur gue 20 tahun. Gue Sena, umur gue 20 tahun. Sofia, umur gue 20 tahun. Asep, gue 21 tahun. Mike, umur gue 21, jalan 22. Sani, umur gue 21 tahun. Riza Rashad, umur gue 20 tahun. Azafarina, tapi sekarang biasa dipanggil Jiju di sini. Umur gue 21 tahun. Mbok Kebon alias Endah, umur 17 tahun. Enggak. 43 tahun ini. Anak 3, suami 1. Buana, umur gue 34. Iska, umur ya antara 34-35. Aska, umur gue 2. 2 apaan? 2. Oman, umur gue 28 tahun. Sandy, gue umur 22. Kok ketawa sih? Oman, muka lu 30, Man. Zira, umur 30 tahun. Irang Birawa, usia gue 28. Pernah? Kebetulan gue pernah ikut tes love language. Pernah, 4 kali. Pernah nyoba gue. Kebetulan pernah, cuma sekali. Lupa. Gue sebelumnya pernah ikut tes love language, tapi gak akurat menurut gue. Enggak pernah. Enggak pernah. Pernah. Belum pernah ya? Enggak, sebenarnya gue bingung sih dari tadi kan gue dari tadi di sini ya. Nah, gue lihat orang-orang tuh, lu udah pernah tes love language belum? Udah. Lah, gue bingung tes di mana sih? Ada kayak TOEFL apa gimana sih? Sebelumnya sih belum pernah. Ini pertama kali sih, menarik juga kayaknya. Belum, baru pertama. Waduh, sering banget. Gue itu lebih ke quality time. Word of affirmation, love language gue. Quality time. Quality time. Love language gue quality time ya. Dan memang sesuai sih dengan kepribadian gue. Kalau misalkan setahu gue sih ya, love language gue itu physical attack. Love language gue yaitu pertama quality time. Nggak ada sih. Kenapa lo bisa bilang lo gak punya love language? Nggak tahu ya, karena gue mungkin udah mati rasa aja kali ya. Love language itu apa? Pelukan itu harus ke anak maupun ke suami itu harus minimal seminggu 4 kali. Berarti physical touch ya? Physical touch sama quality time sih. Nggak boleh 2 ya? Harus satu. Physical touch. Physical touch sih. Quality time. Taruh. Quality time tuh yang berkualitas gitu kan waktunya. Iya. Itu gue banget. Act of service, lebih ke arah pelayanan. Bagaimana cara pasangan itu melayani pasangannya? Nah, gue kan nggak tahu ya. Gue nggak pernah ikut tes, jadi gue nggak tahu sebenarnya. Emang ada apa aja sih? Pilihannya ada word of affirmation, act of service, physical touch, quality time, sama receiving gift. Physical touch tuh ya. Receiving gift sih, tapi gue nggak mau nge-gift. Lebih ke mokondo ya? Mokondo apa tuh? Enggak sih, gue bohongan. Physical touch. Kenapa physical touch? Karena apa ya? Itu ngerangkul ya. Oh, rangkulnya bagian mana? Ya bagian sini lah. Pundak. Love language mas tuh apa sih? Apa dong bahasa Indonesia dong? Serius dong. Kalau gue lebih suka memberi sih ya. Memberi apa nih mas? Ya, memberi sebuah kasih sayang mungkin. Berarti pilihan lo act of service. Apa namanya? Act of service. Gue nggak bisa bahasa Inggris coy, serius. Act of service. Act of service. Serius, gue nggak bisa sih. Kayaknya gue tuh tipe yang sukanya quality time ya. Jalan bareng, ngobrol bareng, tapi ngobrolnya bukan yang sekedar picisan gitu, yang ngomongin drama Korea gitu. Gue bukan gue banget gitu. Ngomonginnya apa? Yang berat-berat sih kayaknya. Contohnya apa tuh contohnya apa mas? Kira-kira Contohnya tuh kayak filsafat cinta gitu. Lebih suka ke tindakan ya. Act of service Iya, ya. act of service. Wah, udah pasti yang penting sih lu jangan selingkuh, harus setia. Dan banyak sih, lu mau dari sisi apa dulu nih? Ada sisi psikologis, ada dari sisi materi, mau dari sisi mana dulu nih? Jadi gini, ketika ceweknya suka sama kriteria cowok yang quality time gitu. Padahal gue sendiri nggak quality time, nggak suka gitu yang quality time harus bareng gitu. Terus ketika kita bilang ke ceweknya kita tipe kali yang begitu, ya udah ceweknya seneng. Jadi cewek itu harus disesuaikan dengan, kita harus menjawab sesuai dengan keinginan dia. Karena kalau kita harus menjawab dengan sesuai keinginan kita, udah pasti jawabannya kita nggak bisa ketemu sama seorang wanita. Berarti kalau kayak gitu, Mas Wiram love language-nya apa nih mas? Mendahulukan apa yang dia inginkan. Waduh. Kurang sih, soalnya gue ganti-ganti. Pertama, pernah quality time atau enggak act of service. Jujur kalau menurut gue akurat, karena gue ngerasa dari apa ya, yang gue dapetin itu love language, emang gue butuh sebenarnya kata-kata sih, kayak gitu. Akurat banget, sumpah. Hasil quality time juga. Quality time juga, gue 4 kali bener-bener quality time semua.
Lumayan sih, karena gue juga suka menghabiskan waktu dengan pasangan gue. Menurut gue, tes love language gue akurat dengan hasilnya. Gue lupa sih, kan gue lupa. Gue nggak tahu, jadi gue lupa, maaf ya. Kan gue nggak tahu karena gue lupa. Tapi tadi gue bilang nggak akurat hasil tesnya. Iya, karena kenapa gue bisa bilang quality time berdasarkan dengan pengalaman yang ada. Kalau hasil tes love language apa ya? Kemarin itu gue tes, hasilnya itu gue act of service. Gue lupa sih tesnya kapan terakhir, tapi kayaknya akurat deh. Ya gimana, gue nggak tahu akurat apa enggak, kan gue nggak pernah tes ya. Kayaknya selama ini dan sejauh ini gue nyambung sih sama cewek gue ya. Cewek gue kalau ngobrol apa pacaran, hal-hal yang gue sebut tadi quality time gitu asik sih gitu. Paling beberapa tema doang yang jarang-jarang dia suka, gue enggak gitu. Perkara akurat atau enggak, yang penting bagi saya adalah wanita itu terpuaskan, terpenuhi segala kebutuhannya. Terpuaskan gimana maksudnya, Mas? Ya terpuaskan segala kebutuhannya. Contoh misalnya dia harus diperhatikan, gua punya banyak waktu dengan dia, diranjangnya juga harus terpuaskan. Serius. Buat yang quality time, sering-sering ketemu ya. Soalnya hati-hati, bisa ada pihak ketiga. Kadang emang aksi dibutuhin, tapi menurut gue kata-kata itu perlu juga untuk diucapkan. Harus sering ketemu pacar ya? Jangan jauh-jauh dari pasangan lu aja sih. Untuk viewers konco kilat yang love language-nya sama kayak gua, jangan jauh-jauh lah dengan dia. Takutnya kita nggak bisa mengimbangi ya. Physical touch, sabar aja sih, karena kayak kalau misalkan physical touch itu kan udah biasa ya. Lebih physical touch itu lebih kayak menantang, challenging aja gitu, kayak pak gitu. Buat konco kilat yang love language-nya sama nih sama gue, quality time, mau nggak kadal bareng? Yang gue pengen sampein kalau orang-orang nggak punya love language kayak gue, yang mati rasa, sabar, dan tetap semangat. Physical touch itu perlu, karena ketika kita emosi nih, apalagi anak-anak sama suami, karena sentuhan itu gini, kalau kita emosi, kita nyentuh, tapi dengan tidak emosi ya, nyentuhnya jangan plak-plak-plak gitu kan, ya kan? Kita nyentuh anak-anak maupun suami itu jadi langsung emosinya, apalagi sambil dibelai-belai ya kan, gitu. Yang dibelai apa yang dibelai? Hidungnya. Hargailah pasangan ya mungkin ya, karena banyak orang menganggap cinta itu sebagai pemenuhan hasrat, tapi tidak tahu bagaimana sebenarnya cinta itu sebenarnya adalah pelayanan, melayani, memberkati. Physical touch boleh, tapi jangan terlalu touch. Berarti kayak lu tadi yang ke bawah nggak boleh? Itu nggak apa-apa, tapi kalau itu jangan. Gimana? Kalau sini nggak apa-apa, kalau jangan. Mungkin tentang sebuah perhatian, kasih sayang, sama ketulusan. Udah situ doang. Saran gue paling love language itu harus disampaikan dengan baik dan benar ya ke pasangan, biar sama-sama paham, biar sama-sama tahu gitu karakter masing-masing. Jangan sampai ada kayak toxic relationship kayak gitu-gitu, itu kan bahaya kan, karena tipe-tipe cowok posesif tuh kayaknya sekarang akan semakin punah gitu. Jadinya ya pacaran tuh yang egaliter gitu, yang saling memahami, semuanya tuh konsensus gitu kan. Karena perempuan itu butuh pembuktian, bukan cuman kata-kata. Karena kalau cuman kata-kata doang tapi nggak ada tindakan, itu sama aja kosong. Mas Oman dengerin. Iya, lu keren. Iya, lu keren. Karena menurut gua adalah love language yang tepat menurut gua nih, ya, mendahulukan segala kebutuhan seorang wanita.